Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, di channel si Aida Ningsi. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, video kali ini aku buat dan aku ajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yesi Sri Utami, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan sosialisasi, tahap-tahap sosialisasi, dan bagaimana sih media massa ini mempengaruhi sosialisasi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar teman-teman semua selalu dapat video terupdate dari aku. Check it out. Sosialisasi. Pasti teman-teman udah gak asing dong dengan kata ini. Ya, betul banget. Jadi sosialisasi ini adalah proses di mana seseorang mempelajari norma, nilai, peran untuk berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan. Selanjutnya, Fuller-Jacobs pada tahun 1973 mengungkap bahwa saat kita melaksanakan sosialisasi, perlu adanya pihak-pihak untuk melaksanakan sosialisasi secara bersama-sama. Nah, pihak-pihak ini disebut dengan agen sosialisasi. Salah satu agen sosialisasi adalah media massa. Media massa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada halayak luas ataupun terhadap publik. Lalu, apa nih contoh media massa yang menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat luas? Contohnya adalah saat ada sosialisasi terkait kebijakan, misalkan ya. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, tentu salah satu untuk menyebarluaskan informasi untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut menggunakan media massa seperti televisi ataupun media sosial. Nah, ketika misalkan saat kemarin ada COVID-19, nah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pemberlakuan PPKM ya, terus juga untuk menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan sebagainya hingga masyarakat tahu akan kebijakan tersebut. Berikutnya, sosialisasi yang menggunakan media massa adalah saat ada lowongan pekerjaan yang biasanya misalkan kita mencari pekerjaan harus datang ke perusahaan-perusahaan untuk melamar. Saat ini kita bisa menjadikan media massa ini untuk sumber informasi karena banyak sekali informasi lowongan pekerjaan yang tertera di sana. Baik melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, ataupun melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, dan sebagainya. Menurut George Herbert, ada 4 tahapan dalam sosialisasi yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Apa saja ya 4 tahapan itu? Tahap pertama yaitu preparatory stage, di mana tahap ini adalah tahap awal dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang. Tahap ini berlangsung saat seseorang yang baru saja lahir di dunia ini dan baru siap-siap untuk mengenal dunia sosialnya. Tahap kedua adalah play stage atau meniru. Jadi pada proses sosialisasi yang kedua ini ditandai dengan meniru tingkah laku, gaya bicara, atau perilaku orang tua atau kerabat yang ada di sekitar dia tinggal. Pada tahap ketiga adalah tahap game stage. Seseorang atau seorang anak sudah mampu dan sudah paham, sudah mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia sudah berani main keluar bersama teman-temannya, bersosialisasi, berinteraksi bersama rekan-rekannya di luar. Beda dengan tahap yang kedua tadi. Kalau tahap yang kedua baru meniru-niru saja, tapi mereka belum cukup mengerti apa yang mereka tiru sebetulnya. Tahap yang terakhir adalah yang keempat, yaitu tahap general other stage atau tahap penerimaan norma kolektif. Jadi dalam tahap ini seseorang sudah dikatakan dewasa dan sudah mampu menempatkan dirinya di masyarakat luas. Lalu bagaimana sih keempat tahap ini dapat menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi? Tentunya saat kita nih sebagai masyarakat yang mencari informasi terkait apapun itu, lowongan pekerjaan, terus juga kebijakan pemerintah dan informasi-informasi terhangat. Nah, kita mendapatkannya tidak secara langsung, tapi kita misalkan mendapatkannya melalui media massa.
baik melalui media konvensional seperti televisi ataupun radio, atau media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, ataupun saat ini kan sudah gencar-gencarnya media digital ya, kita mendapatkan informasi menggunakan melalui media digital seperti media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi dari keempat tahap tadi juga ada nih yang menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi untuk mendapatkan informasi-informasi hingga dapat mempengaruhi. Apakah di keempat tahapan tadi bisa menggunakan media massa sebagai agen dari sosialisasi? Jawaban saya kok belibet ya? Jawaban saya tentu tidak. Yang bisa menggunakan media massa sebagai agen sosialisasi dari keempat tahapan tadi, yaitu tahap kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa sih tahapan pertama tidak bisa menggunakan media massa untuk melakukan sosialisasi? Karena bayangkan saja, kita yang baru lahir di dunia ini, baru bersiap-siap untuk mengenal dunia luar, untuk bagaimana sih caranya kita berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat luas di sana gitu. Jadi media massa tidak berpengaruh dengan adanya tahapan pertama ini gitu, karena kita baru siap-siap. Yang kedua, tahap play stage, di mana tahap ini tentu media massa sangat berpengaruh. Contohnya ketika ada seorang anak yang menonton televisi ataupun menonton YouTube. Nah, misalkan ada apapun yang disajikan oleh televisi tersebut, disajikan oleh YouTube tersebut, cenderung anak tersebut mengikuti, baik itu perilakunya, gaya bicaranya, kalau tidak didampingi ya, kalau tidak ada orang tua yang mengarahkan bahwa perilaku ini baik, perilaku ini kurang baik. Jadi di sana sangat mempengaruhi sekali media massa di tahap kedua. Begitupun di tahap ketiga, karena tahap ketiga ini memang sudah siap bertindak, tapi tidak secara tidak konsisten gitu untuk menempatkan dirinya. Yang keempat yaitu tahap general other stage atau tahap penerimaan norma kolektif. Dalam posisi ini, misalkan ketika ada apapun informasi yang disajikan melalui media massa, media elektronik, nah kita sebagai orang yang sudah paham, orang yang bisa menempatkan diri sebaik-baiknya dimanapun kita berada, maka dari itu kita akan bisa membawa ke arah yang lebih baik gitu. Lalu di tahap mana ya media massa paling dominan mempengaruhi agen sosialisasi? Menurut pemahaman saya di tahap keempat. Kenapa? Karena pada tahap ini seseorang sudah mulai dewasa, sudah bisa menempatkan dirinya di masyarakat luas. Dia sudah bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Jadi kita nih sebagai orang dewasa ataupun sebagai seseorang yang berada pada posisi ini, kita sudah bisa menerima norma, aturan, bisa menempatkan diri sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang sangat membangun saya sangat butuhkan sekali. Kekurangan datang dari saya, kelebihan datang dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.